Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Yesus. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom warga kerajaan. Kita jumpa lagi dalam rangkaian peringatan Jumat Agung maupun kebangkitan dari raja di atas segala raja. Dan ayat yang mendasarinya di dalam
Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-16. Sedangkan tema daripada perayaan kebangkitan Kristus kita kali ini adalah Celebrate Jesus, merayakan Yesus. Haleluya. Di sana dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Merayakan Yesus. Kenapa? Itu pertanyaan yang pertama yang penting yang harus muncul. Kita merayakan Yesus Kristus yang pertama. Alasannya apa? Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang paling mengundang kontroversi terbesar di seluruh dunia. The most controversial person in the world. Dialah Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Ya, bayangkan sejak kelahirannya. Ya, itu kontroversi sekali. Ya, menjadi bahan perdebatan di mana-mana. Kenapa? Masa seorang perawan yang namanya Maria dapat hamil oleh karena Roh Kudus dan melahirkan? Nggak bisa diterima oleh logika berpikir manusia biasa, bukan? Kontroversi. Lalu kemudian kita lihat umur 12 tahun, dia sudah pergi ke bait Allah dan bisa bersoal jawab dengan para imam-imam pada waktu itu, ahli-ahli Taurat. Ya, mereka heran pengetahuan firman Tuhan begitu kuat dalam dirinya. Kontroversi lagi. Lalu kemudian bagaimana ketika dia memasuki dunia pelayanan umur 30 tahun. Dia melakukan, mengajarkan yang berbeda. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan dia disertai pula dengan tanda-tanda heran. Mujizat-mujizat terjadi. Kontroversi, bukan? Belum lagi dia memberi diri disalib. Dan dia diadili tanpa terbukti berbuat kesalahan satupun. Kontroversi. Dan kemudian dia mati, dikuburkan. Tapi yang berikutnya dia bangkit dari kematian seperti yang kita rayakan hari-hari ini. Bagaimana Yesus Kristus, di mana sebetulnya dia tidak sibuk untuk keluar, untuk menahan kuasa kubur. Tidak, justru kuasa kuburan itu, ya, mereka sangat kesulitan dan mereka dibuat stres. Karena apa? Mereka tidak bisa menahan kekuatan daripada Yesus Kristus yang akhirnya bangkit, mengalahkan kematian, dosa, mengalahkan iblis dan segala pasukannya. Kontroversi, ya kan? Lalu kemudian bagaimana dia naik ke surga? Tidak ada teknologi jet. Nah, dia naik disaksikan 500 orang. Dan ini kontroversi. Dan dia berjanji dia akan datang lagi untuk menjemput saudara dan saya. Dan akan menyiapkan pemerintahan untuk dimana kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kontroversi. Tidak ada satu pribadi di dunia ini yang mengundang kontroversi yang terdahsyat selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mari kita rayakan. Celebrate Jesus, celebrate. Haleluya. Kita tinggikan dia, kita agungkan dia. Memang dia layak untuk menerima pujian, pengagungan, penghormatan bagi dari kita semuanya. Yang kedua, kenapa disebut mengundang ataupun kita harus merayakan Yesus Kristus? Yang kedua adalah dia datang dengan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah menegakkan kembali supaya kerajaan Allah itu dapat ditegakkan di bumi kembali. Kenapa harus ditegakkan kembali? Ya jelas, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa yang seharusnya mereka ini diberi otoritas menjadi perwakilan kerajaan sorga di planet bumi ini. Dan mereka jatuh dalam dosa dan akhirnya mereka kehilangan kuasa kerajaan. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Adam boleh gagal, tetapi datang kemudian Yesus Kristus menegakkan kembali supaya kerajaan Allah nyata di planet bumi ini.
Saudaraku, dia datang bukan untuk membuat agama baru. Dia datang agar supaya kerajaan Allah. Bicara kerajaan Allah, dalam bahasa Inggris kata kingdom berasal dari dua suku kata, king and domain. King bicara raja, domain bicara wilayahnya, yaitu raja yang memerintah dalam satu wilayah. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, kata Yunani yang dipakai adalah basileia, kata kingdom. Kata Ibrani dipakai kata radah. Dan disitulah ada dua hal yang Tuhan mau kerjakan. Pertama, Tuhan mau supaya pemerintahannya nyata dalam kehidupan setiap kita. Bukan cuma pemerintahan berlaku dalam kehidupan rohani kita, tapi pemerintah juga berlaku dalam kehidupan jiwani kita. Apa itu? Yesus harus jadi raja di pikiran kita, di perasaan kita, dan juga di dalam kehendak kita. Yesus harus jadi raja di tubuh kita, karena tubuh ini bait Allah. Oleh sebab itu, biarkan dia memerintah jadi raja di seluruh dimensi, di seluruh aspek kehidupan kita. Jangan pernah kita memisahkan antara yang rohani dengan yang sekuler. Itu pola pikir daripada Yunani. Tetapi sesungguhnya Yesus datang supaya pemerintahnya berlaku di dunia manapun, dunia rohani yang katanya sekuler sekalipun. Itu harus menyatu, di mana kita hidup benar dalam suasana rohani di setiap kebaktian, tapi kita juga hidup benar dalam berbisnis, dalam berumah tangga, dalam studi, dalam berinteraksi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan orang lain. Dia raja di seluruh aspek kehidupan kita. Ya, makanya kita perlu mengapresiasi, merayakan dia. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak berkesudahan. Semua kerajaan di dunia ini yang pernah ada di Alkitab, kerajaan yang hebat-hebat telah runtuh. Tapi coba ada kerajaan sorga, kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Ketika Abraham hidup, itulah kerajaan yang disebut dengan Mesopotamia yang berjaya. Tapi sudah tidak ada lagi. Ketika Musa hidup, kerajaan Mesir, Fir'aun pemimpinnya, dulu berjaya. Di mana hari ini tinggal puing-puing. Pada waktu Daud berkuasa, kerajaan Israel berdiri. Dan juga lebih hebat ketika Salomo. Tidak ada musuh yang berani berkuasa, tetapi kemudian dapat dikalahkan dan hancur. Yaitu di mana Nebukadnezar telah datang menghancurkan kerajaan Yehuda. Dan kemudian orang Israel mengalami kekalahan dan berada dalam pembuangan. Lalu kerajaan siapa lagi? Media, Persia, Anda bisa sebutkan Yunani, Romawi, bahkan pada zaman Yesus. Sekarang pun kejayaannya telah berlalu. Ya, tidak ada kerajaan yang hebat dalam Alkitab sampai berjaya sampai hari ini. Tapi kerajaan Allah tetap teguh berdiri, tegak, dan tidak akan pernah tergoncangkan. Barang siapa yang tinggal dan mengizinkan pemerintahan kerajaan Allah berkuasa dalam hidupnya, hidupnya pun dia akan mengalami perlindungan Tuhan dan tidak tergoncangkan. Ya, dan dia datang selain menyatakan pemerintahan, dia mengajarkan kita kata basileia ataupun rada, mengisyaratkan tentang tata kelola. Bagaimana kita harus mengelola waktu kita, mengelola hidup kita, mengelola uang kita, mengelola kesehatan kita. Sebab itu bagian mengelola bumi beserta dengan isinya. Maka itu tingkatkan kemampuan pengelolaan agar supaya kita memenuhi amanat daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk melakukan pemerintahan dan pengelolaan bumi beserta isinya. Saudaraku dikasihi Tuhan, selain itu pula kenapa Yesus datang? Kenapa kita harus merayakannya? Karena di dalam dia kita memperoleh hidup yang kekal. Dan bukan cuma hidup yang kekal, kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu, sorga bukanlah tujuan akhir, tetapi sesungguhnya Tuhan akan menyediakan kita pemerintahan. Kita akan memerintah bersama dengan dengan Tuhan. Memang kita nanti yang meninggal sebelum Yesus datang, kita akan ditempatkan dalam kemuliaan sorgawi. Tapi jangan lupa, nanti kita akan datang kembali ke planet bumi ini dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaannya, disebut kerajaan 1000 tahun damai. Di mana? Di bumi ini
Haleluya, masa depan kita gilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ingat baik-baik, kita bukan cuma nanti nyanyi-nyanyi di sorga, tapi kita akan melayani Dia di sana. Kita akan beribadah kepadanya, dan kita juga akan memerintah bersama dengan Yesus sebagai Raja. Haleluya. Kenapa kita harus merayakan Dia? Karena memang Yesus telah memberi teladan. Teladan apa? Supaya kita melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang membuat Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Itu yang membuat Yesus tidak pernah gagal. Sebab pekerjaannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya serta menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita rayakan Dia, kita muliakan Dia, dan kita ikuti teladannya. Tetapkan dalam hidup setiap kita warga kerajaan untuk kita hidup tidak memiliki agenda pribadi, agenda tersembunyi. Seperti Yesus tidak punya agenda pribadi, agenda tersembunyi. Agenda hidup setiap kita adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita selaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena di dalam kehendak Tuhan, di situ ada kerajaan Allah. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada kehendak Allah. Di mana ada kehendak Allah, di situ ada kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Selanjutnya, kenapa kita merayakan Yesus? Kita merayakan karena Dia telah menyelesaikan pekerjaannya tuntas, tas. Dan sekarang diserahkan kepada gereja, saudara dan saya yang akan melanjutkannya. Yohanes 17 ayat 4 berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Setiap kita pasti ada calling, ada panggilan, ada tujuan, ada tugas-tugas khusus yang Tuhan berikan. Ayo kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita maksimalkan potensi karunia kita. Dan kita mau sungguh-sungguh menyelesaikan, menggenapi supaya agenda di mana kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini, kita melakukannya dan kita mengerjakannya. Ingat moto gereja, we help you to fulfill your destiny. Biarlah kita ada untuk menolong Anda supaya mencapai kepada destiny. Ingat, ikuti teladan Tuhan Yesus, rayakan Dia karena Dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kita semua akan melakukan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kita harus menyelesaikannya dengan tuntas. Setiap orang melakukan sesuai dengan karunia, talenta, dan potensi yang Tuhan berikan. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Celebrate Jesus. Amin. Berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan pujian, pengagungan, ucapan syukur. Dan pikiran kami senantiasa diselaraskan dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu. Perasaan kami diselaraskan dengan firman-Mu. Kehendak kami tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan kami disebut sebagai pelaksana-pelaksana kehendak-Mu ya Tuhan. Meneladani Tuhan. Dan lewat hidup kami, biarlah terekspresi kami hidup meninggikan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Beri kemampuan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, Raja mulia. Amin.